Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 252906103. Hari ini saya akan menjelaskan filsafat pendidikan dengan pokok bahasan materi, tujuan inspirasional, tujuan preskriptif, dan tujuan investigatif. Tujuan filsafat. Filsafat pendidikan memiliki cukupan tujuan yang sangat luas dan multidimensional, yang mencakup tidak hanya aspek perkembangan intelektual, tetapi juga moral dan filsafat. Sebagai cabang dari filsafat, filsafat pendidikan bertujuan untuk memberikan fondasi teoritis dan normatif bagi praktik pendidikan, dengan tujuan akhir untuk merumuskan nilai-nilai serta arah yang harus dicapai oleh pendidikan dalam konteks individu maupun masyarakat. Menurut F. B. Gibbons, dalam artikel yang berjudul The Purpose of Philosophy pada tahun 1926, Gibbons mengutip Plato bahwa filsafat bermulai dari rasa takjub atau wonder. Orang yang filosofi adalah seorang yang heran terhadap realitas, namun bukan hanya heran, tetapi juga harus berusaha memahami. Tujuan filsafat termasuk menumbuhkan rasa ingin tahu mendalam dan meneruskan mempertanyakan apa yang dianggap biasa. Tujuan filsafat. Arthur Lapan dalam The Purpose of Philosophy, Lapan menyebutkan bahwa filsafat adalah sebuah metode relaksasi atas kehidupan yang berasal dari pengalaman hidup sendiri, terutama ketika keterikatan emosional manusia mengecewakan atau tindakannya yang tidak efektif. Filsafat muncul sebagai usaha untuk menilai apa tujuan yang pantas dan apa tindakan dan sarana yang membawa ke tujuan tersebut. Tujuan inspirasional dalam Science of Education oleh Johann Friedrich Hebert pada tahun 1806, Hebert menekankan bahwa pendidikan bertujuan membantu individu mencapai potensinya sendiri melalui perkembangan moral dan estetika, serta penghayatan nilai-nilai. Pendidikan menurut Hebert tidak hanya akademis tetapi juga membentuk jiwa. Dalam My Pedagogic Creed oleh John Dewey pada tahun 1897, Dewey menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tapi tentang membentuk individu yang aktif, sosial, dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ini menginspirasi bahwa pendidikan punya tujuan melampaui akademis, pembentukan karakter, tanggung jawab sosial, dan mengembangkan kreativitas. Mengacu dari literatur di atas, berikut adalah tujuan inspirasional filsafat pendidikan. Yang pertama, membentuk manusia yang berkarakter, moralitas, spiritualitas, dan ketakwaan. Yang kedua, mengembangkan potensi intelektual dan jiwa budi secara menyeluruh, kreativitas, kepekaan estetika, pikiran kritis. Yang ketiga, mendorong siswa menjadi individu aktif dalam masyarakat yang peduli terhadap sesama dan mampu berkontribusi secara positif. Yang keempat, memberi makna dan arah hidup, pendidikan sebagai sarana agar siswa tidak hanya tahu banyak tetapi hidup dengan nilai dan mampu membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Pendidikan sebagai pengalaman langsung atau belajar aktif agar pembelajaran tidak abstrak tetapi nyata dan relevan dengan kehidupan siswa. Yang kedua, tujuan preskriptif. Dalam Philosophy of Education, Current Trends, dijelaskan bahwa perspektif impuls dalam filsafat pendidikan adalah dorongan untuk menawarkan suatu konsepsi pendidikan yang secara filosofis dibenarkan mengenai apa yang seharusnya, what education ought to be. Dalam educational theories, from descriptive to prescriptive approach, digambarkan bahwa teori pendidikan preskriptif menyediakan pedoman tindakan konkret untuk memperbaiki praktik pendidikan baik dalam kurikulum, metode pengajaran, kebijakan sekolah, berdasarkan evaluasi atas kondisi yang ada. Tujuan preskriptif filsafat pendidikan adalah fungsi filsafat untuk memberikan pedoman, arahan, dan norma tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilaksanakan. Kata preskriptif berasal dari kata prescribe yang berarti memberikan resep atau petunjuk. Mengacu dari literatur di atas, berikut adalah tujuan preskriptif filsafat pendidikan. Yang pertama, menetapkan nilai atau norma pendidikan. Yang kedua, menentukan tujuan pendidikan ideal. Yang ketiga, memberi panduan bagaimana seharusnya pelaksanaan pendidikan. Yang keempat, mengarahkan kebijakan dan praktek pendidikan. Dan yang terakhir, menginspirasi perubahan dan reformasi. Terakhir,
Tujuan investigatif. Education is not preparation for life. Education is life itself. Bersumber dari Democracy and Education by John Dewey. Interpretasi untuk tujuan investigatif. Kutipan ini melampaui gagasan bahwa pendidikan hanya mempersiapkan masa depan. Ia menggugah pendidik dan pengamat untuk menyelidiki bagaimana pendidikan berlangsung sehari-hari. Bagaimana pengalaman belajar itu membentuk manusia sekarang, bukan hanya apa yang akan terjadi nanti. Tujuan investigatif filsafat pendidikan adalah fungsi filsafat untuk menyelidiki, menganalisis, dan mengkritisi dasar asumsi, nilai, metode, dan praktik pendidikan. Filsafat pendidikan di sini berperan sebagai peneliti filosofis yang selalu bertanya mengapa pendidikan dijalankan seperti ini, apakah relevan, apakah adil dan bermanfaat bagi manusia. Filsafat pendidikan memiliki tujuan investigatif, yaitu yang pertama mengkaji dasar-dasar pendidikan yang mana menelaah hakikat manusia, tujuan hidup, serta peran pendidikan dalam masyarakat. Kedua, menganalisis asumsi dari nilai. Misalnya, apakah kurikulum benar-benar mencerminkan kebutuhan peserta didik dan nilai sosial? Yang ketiga, mengkritisi praktik pendidikan, menilai apakah metode mengajar sudah membangun kemampuan berpikir kritis atau hanya menekankan hafalan. Keempat, menemukan alternatif solusi, memberikan cara pandang baru terhadap masalah pendidikan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Mencegah pendidikan bersifat dogmatis, yang artinya menjaga agar pendidikan selalu terbuka pada kritik, refleksi, dan perubahan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, boleh ditulis pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.